Hai guys, ketemu lagi bersama Line Cinema, YouTube channel yang meringkas semua genre film. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian guys, karena kalian akan dibawa ke sebuah pertarungan yang brutal. Buat kalian yang akan menyaksikan ringkasan film ini, semoga kalian diberikan kelancaran rezeki dan keluarga kalian sehat-sehat selalu ya guys, amin. Kali ini kita akan meringkas sebuah film action samurai Jepang. Oke guys, jangan kebanyakan bacot, mari kita simak ringkasan cerita filmnya. Jangan lupa subscribe dan share ya guys, dan tekan loncengnya. Cerita diawali oleh seorang kakek-kakek berbaju hitam yang sedang duduk termenung memikirkan kekasihnya yang sedang pulang kampung. Siang hari ini ia dikelilingi beberapa pendekar tanggung yang mengganggu peristirahatannya. Kebetulan di sana ada seorang anak kecil yang disuruh untuk mengambil pedang kakek itu, sebut saja namanya kakek sadis. Sepertinya kakek itu buta guys. Tidak lama anak kecil itu berhasil mengambil pedang si kakek dan memberikannya kepada pimpinan gerombolan TikTok itu guys. Lalu ia mendekati si kakek, apa kata setelah dekat ia pun dibantai oleh si kakek. Ternyata si kakek adalah pendekar samurai yang sudah lama berkecimpung di dunia persilatan guys. Tidak membutuhkan waktu yang lama, dua orang gerombolan itu pun dibabat habis dengan cepat. Yang lainnya hanya tercengang-cengang melihat kawan-kawannya dihabisi oleh kakek samurai. Kemudian salah seorang dari gerombolan itu pun mengejar kakek dari belakang, namun ia pun langsung ditusuk oleh pedang si kakek. Walaupun buta, kakek ini sepertinya mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap sekelilingnya. Sungguh pendekar kalem yang berbahaya. Lalu yang lainnya pun lari terbirit-birit seperti melihat Neng Kunti guys. Cerita kembali di keadaan malam hari dan sebuah jalan yang berada di sebuah desa. Tiba-tiba pembantaian terjadi oleh seorang pemuda ganteng namun sadis. Sepertinya ia telah mengincar mereka. Semua dibabat habis tanpa sisa. Kita sebut aja ia Mang Tampan. Orang-orang yang dihabisinya sepertinya bukanlah dari kalangan pendekar, melainkan dari kalangan pejabat desa, dan mungkin saja dendam atau apalah, Mimin aja belum tahu pasti. Lalu seorang mencoba lari, namun pisau Mang Tampan langsung melesat ke udara dan menghantam punggung orang itu. Makanya guys, kalau keluar malam tuh harus waspada. Cerita kembali ke sebuah lapak perjudian, dan ternyata di sana kakek samurai itu mengamuk dan memotong tangan dari bandar judi tersebut. Darah pun bercucuran, sontak membuat semua yang ada di sana terkejut, melihat apa yang dilakukan oleh kakek samurai itu. Sepertinya kakek menaruh dendam oleh kelompok judi itu, semuanya dibantai tanpa sisa. Sungguh mereka bukanlah lawan si kakek. Lalu seseorang melaporkan kejadian itu kepada Mang Tampan, ia menghabisi orang-orang itu dengan sangat cepat. Mungkin itu adalah pendekar samurai yang telah lama engkau cari, ungkap lelaki itu kepada Mang Tampan. Kemudian ia bergegas menuju ke tempat si kakek membantai barusan. Memang benar, sepertinya kakek itu musuh bebuyutan si Mang Tampan karena mereka dulu pernah berduel namun tidak ada yang kalah dan menang. Mang Tampan pun telah lama mencari pendekar buta yang sangat jago memainkan pedang. Sepertinya juga Mang Tampan ingin menjadi pendekar samurai nomor 1 di Jepang. Cerita kembali ke kakek samurai yang sedang bertarung di tengah hujan panas yang sedang turun. Sabetan pedang si kakek kesana kemari seperti kehausan darah guys. Tiada tanding dan banding, tanpa mengalami kesulitan si kakek mampu dengan mudah membantai semua musuhnya itu. Darah pun mengalir bersama air hujan yang turun. Cerita beralih ke sebuah kaki bukit di mana di sana ada dua kelompok yang akan bertarung, yaitu kelompok Mang Tampan dan kelompok pendekar samurai dari daerah sebelah. Tanpa banyak cerita mereka pun bertarung demi sebuah kehormatan, karena mereka berlomba untuk membunuh si kakek samurai yang sangat hebat itu. Dengan begitu mereka pun harus saling mengalahkan terlebih dahulu, karena siapa yang menang maka merekalah yang akan menghadapi si kakek samurai.
Lagi dan lagi Mang Tampan dapat dengan memenangkan pertarungan tersebut, semua dibabat habis oleh Mang Tampan yang juga ahli dalam memainkan pedang samurai. Dan pada akhirnya ketua geng dari daerah sebelah pun tidak luput oleh samurai si tampan. Di sebuah daerah terlihatlah beberapa anak-anak TikTok yang sedang bermain atau berlatih dengan sebilah tongkat. Mereka sepertinya ingin menjadi ahli samurai seperti Mang Tampan ataupun si kakek samurai. Mereka pun bersenda gurau di siang hari di depan rumah, sambil memperbincangkan Mang Tampan dan kakek samurai, siapakah yang lebih hebat di antara Mang Tampan dan kakek samurai itu. Cerita kembali di malam hari di mana si kakek mendatangi rumah seorang pejabat desa korup dan jahat. Tanpa lama si kakek pun memasuki rumah itu dan membantai para penjaga dan orang yang berada di dalam rumah itu, sampai-sampai seseorang yang berada di sana mengambil senjata api untuk menghabisi si kakek samurai. Namun itu sangatlah tidak berarti dan kakek pun menghabisinya juga. Mayat pun berserakan baik di dalam maupun di luar rumah. Ternyata keributan yang dibuat oleh si kakek itu pun terdengar di telinga Mang Tampan. Lalu Mang Tampan bergegas menghampiri tempat itu. Sekaranglah saatnya aku bertarung dengan si kakek, mereka berdua pun saling menatap dan siap-siap mencabut samurai yang ada di pinggang mereka. Lalu mereka berdua pun saling bertarung, karena sama-sama hebat mereka pun saling terkena oleh sabetan samurai mereka masing-masing. Dan pertarungan terus berlanjut.